Kalau saya diminta menjadi ketua DKM, saya minta syarat satu, melibatkan seluruh masyarakat. UJN TV. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang saya hormati Bapak Haji Sunaryo, Ketua DKM Masjid Kiai Muhammad Yusuf beserta seluruh jajaran pembina, penasehat, dan pengurus DKM-nya. Yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sukmajaya beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati forum pimpinan kecamatan, camat, dan ramil Kapolsek atau yang mewakili, Pak Lurah Mekarjaya atau yang mewakili, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Kiai Muhammad Yusuf yang dimuliakan Allah dan saya hormati. Kita bersyukur pagi ini sudah dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Muhammad Yusuf ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat subuh itu adalah merupakan sholatnya orang-orang yang beriman. Maka di dalam surah Al-Isra Allah menyatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar atau sholat di waktu fajar yaitu sholat subuh kana mashhudan adalah sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar ibnul Khattab menjelaskan yang dimaksudkan adalah sesungguhnya sholat subuh itu sholat persaksian. Saksikanlah bahwa mereka yang selalu hadir dalam sholat subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh dia orang yang beriman. Profesor Buya Hamka dulu mengatakan kalau ingin melihat jumlah orang Islam, lihatlah masjid-masjidnya di hari Jumat saat Jumatan. Itu jumlah umat Islam. Jadi kalau melihat orang yang beriman, lihatlah masjid-masjidnya di waktu sholat subuh. Nah, itulah mereka yang sungguh-sungguh telah beriman. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Hanya orang yang beriman, orang yang
kebahagiaan dan kemuliaan. Qad aflahal mu'minun, sungguh akan menang, sungguh akan beruntung, sungguh akan bahagia mereka yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang sholat mereka itu khusyuk. Maka dalam sholat berjamaah itu Allah akan melihat imamnya. Kalau imamnya khusyuk, maka imam dan seluruh makmumnya dicatat khusyuk sholatnya. Kalau imamnya tidak khusyuk, Allah akan melihat adakah salah seorang dari makmum yang khusyuk. Kalau ada satu saja makmum yang khusyuk, maka imam dan seluruh makmumnya dicatat khusyuk sholatnya. Kalau tidak ada yang khusyuk, baik imam maupun makmum, sholat berjamaah itu pahalanya dilipatkan 27 derajat. Ya. Jadi dalam sholat jamaah itu Allah tidak melihat satu persatu. Yang dilihat adalah jamaah secara keseluruhan. Inilah keberuntungan orang yang sholat berjamaah. Jadi kalau ada satu saja, entah itu imam atau makmum yang khusyuk, kita terbawa khusyuk, dicatat khusyuk sholat kita ya. Oleh karenanya sholat berjamaah ini adalah sholat terbaik. Rasulullah menyatakan khairus sholati minal mar'i fi baitih. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah mereka masing-masing. Illa sholatul maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib itu yang terbaik dikerjakan di masjid. Bahkan seorang sahabat yang sudah umur lansia, ya, saya kemarin baru saja dari Malaysia, saya diundang juga di samping oleh Kementerian Pendidikan, saya di Yayasan At-Taqwa di Kuala Lumpur untuk presentasi tentang pesantren lansia. Ternyata bahasa Melayu lansia itu nama salah satu hantu. Pesantren lansia, mereka ketawa gitu ya. Jadi ternyata lansia itu ya nama salah satu hantu, itu sana lansia. Kalau di sana lansia disebut masyarakat emas ya. Jadi orang tua itu dimuliakan sehingga disebut lansia itu dengan masyarakat emas. Jadi sudah diemaskan, sudah dihargai gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemuliaan ya seorang lansia ini. Maka sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, dia buta, lanjut usia. Dia minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini buta, umurku sudah lanjut. Sedang dari rumahku menuju masjid ini harus melewati kebun-kebun yang sering banyak serangga, ular berbisa maupun binatang buas yang melintas. Aku tidak ada seorang pun yang menuntun menuju masjid ini. Bolehkah aku sholat di rumahku saja? Jadi minta dispensasi ini. Ya. Maka Rasulullah bertanya, ya Abdullah, dari rumahmu kamu mendengar azan enggak? Mendengar ya Rasulullah. Kalau begitu kamu sholat di masjid. Ya, sehingga dalam pemahaman para fuqaha, ya, kalau orang itu dari rumahnya mendengar suara azan tanpa speaker ya, itu sudah wajib sholat berjamaah di masjid itu.
Nah, jadi kalau kita pasang spirkel berarti mewajibkan yang jauh. Ya. Jadi Abdullah bin Umi Maktum itu lansia, ya, tidak ada yang mengantar ke masjid, buta, itu pun tidak dikasih dispensasi karena kemuliaannya sholat berjamaah di masjid itu. Nah, kenapa? Karena orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ya, satu kemuliaan yang luar biasa. Innama umaru masajidahum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, hum ahlullah. Mereka itu keluarganya Allah. Jadi kita kalau menjadi takmir, menjadi orang yang memakmurkan masjid, maka kita ini akan diperlakukan sebagai ahlun, sebagai keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai, diperhatikan, dicukupi, ya. Maka beruntunglah orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, sekarang bagaimana memakmurkan masjid? Ya. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, memakmurkan masjid bagi orang-orang yang beriman, itu disebutkan panduannya dalam ayat ke-18 surah At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, sungguh mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Ya. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi mereka itu akan dijadikan sebagai orang yang selalu mendapat petunjuk. Ini janji Allah, ya. Kalau kalimat fa'asa itu mudah-mudahan itu kalau diucapkan oleh makhluk itu artinya doa. Kalau itu diucapkan oleh Allah artinya janji, dijanjikan selalu mendapat petunjuk. Nah, ini pengalaman, ya, praktis kalau melihat dari ayat ini. Ukuran masjid makmur itu hanya 3 saja. 1, aqimis shalah. Ya, diukur dari jumlahnya orang yang menegakkan sholat. Ya, artinya seberapa banyak jamaah yang menegakkan sholat berjamaah di masjid itu. Yang kedua, wa'atuz zakah. Seberapa banyak orang yang mampu menunaikan zakat di masjid itu. Yang ketiga, walam yakhsha illallah. Seberapa banyak masyarakat yang dibebaskan dari rasa takut, kecuali hanya takut kepada Allah. Jadi indikatornya ada 3 masjid yang makmur itu. Jumlah jamaah sholatnya, jumlah pembayar zakatnya, dan jumlah masyarakat yang terbebaskan dari ketakutan. Nah, pengalaman dulu ketika saya mendapat mandat dari masyarakat untuk menjadi ketua umum
takmir Masjid Jogokarian. Jadi Masjid Jogokarian itu seperti masjid pada umumnya, ya, dibangun mulai tahun 1966, tuh, tanggal 22 September tahun 66, itu diletakkan batu pertama pembangunan Masjid Jogokarian sesudah operasi penumpasan G30 SPKI oleh RPKAD. Ya, karena kampung Jogokarian ini kampung yang menjadi basis dari Partai Komunis Indonesia, Yogyakarta. Ketua PKI Kota Yogyakarta itu tinggalnya di Jogokarian. Di kampung Jogokarian itu, ya, lekranya aktif, lembaga kesenian rakyatnya aktif. Ada pentas ketoprak matine Gusti Allah, ya. Jadi itu di kampung saya itu, ya. Jadi karena komunis itu kan punya 3 strategi, namanya MKTBP, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Nah, itu perjuangannya PKI itu 3 itu. 1, bekerja intensif di kalangan musuh. Nah, itu doktrinnya begitu. Bekerja intensif di kalangan musuh, yaitu melakukan infiltrasi, asosiasi, kontradiksi, dan kooptasi. Jadi kalau ada organisasi musuhnya, dia akan berusaha infiltrasi, menyusup ke dalam. Kalau sudah berhasil menyusup, dia melakukan asosiasi penggalangan di dalam organisasi musuhnya. Kalau kira-kira kekuatannya sudah cukup, dia lakukan kontradiksi, perpecahan di dalam tubuh organisasi lawannya. Maka sudah itu kooptasi, diambil alih kepemimpinan organisasi lawannya. Itu strategi yang pertama, disebut bekerja intensif di kalangan musuh. Ya. Kemudian yang kedua, membangun kekuatan progresif revolusioner di pedesaan dengan membangun Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan Lembaga Kesenian Rakyat Tolegra. Yang ketiga, membangun kekuatan progresif revolusioner di perkotaan dengan membangun syarikat buruh, pemuda, pelajar, terutama buruh transportasi. Ya, itu doktrinnya begitu. Ya. Nah, tanggal 22 September setelah usai, di mana tokoh-tokoh PKI di kampung kami ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru. Yang operasinya itu langsung pertama kali dipimpin oleh Kolonel Sarwedi Wibowo. Kemudian 1 kompi ditinggal di situ, kampung sebelah namanya Karangkajen, di bawah pimpinan Kapten Raharjo. Ya, maka barulah masyarakat Muslim Jogokarian merintis pendirian masjid. Tanggal 22 September 66 diletakkan batu pertama, dan 11 bulan bertepatan dengan hari Jumat Kliwon tanggal 20 Agustus 67 masjid sudah bisa dipakai meskipun lantainya masih lantai pasir. Masjidnya ukuran 9 kali 15. Ya, bangunan utamanya 9 kali 9 ditambah serambinya 6 kali, ya, 9, sehingga 9 kali 15. Hari Jumat Kliwon tanggal 20 Agustus itu dipakai pertama kali untuk sholat Jumat, meskipun lantainya baru lantai pasir, kemudian kita pakai tikar itu, ya. Dan sebagian besar jamaahnya adalah anak-anak, karena yang dewasa yang sholat bisa dihitung dengan jari. Ya. Kebetulan bapak saya menjadi imam pertama di Masjid Jogokarian. Nah, maka sebagaimana lazimnya masjid di kampung-kampung, panitia pembangunan masjid itu menjadi ketua DKM sampai wafat. Ya. Biasanya begitu, ya. Nah, dulu namanya Pak Haji Muhammad Zarkoni. Begitu beliau wafat diganti wakilnya juga sampai wafat.
tahun 1999. Nah, saya sudah wakil waktu itu diminta untuk mengganti. Saya menyampaikan, saya mohon maaf, kalau saya diminta menjadi ketua DKM, saya minta syarat satu, melibatkan seluruh masyarakat. Maksudnya gimana, Pak? Saya akan mengadakan pemilihan pengurus DKM. Karena saya melihat partisipasi masyarakat itu sangat rendah, baik datang di masjid maupun dalam mengurus masjid. Maka supaya partisipasi masyarakat tinggi, ada rasa memiliki, saya pengen melibatkan masyarakat dalam penyusunan pengurus masjid. Syarat yang saya ajukan ini diterima oleh pengurus, ya silahkan asal bisa saja menyelenggarakan. Maka saya bentuk KPT, Komite Pemilihan Takmir, gitu ya. Kemudian dengan alasan mau ada pemilu takmir untuk mendaftar siapa yang berhak untuk dipilih dan memilih, maka kami membentuk Pantarlih, Panitia Pendaftaran Pemilih. Sekaligus saya gunakan untuk melakukan pendataan masyarakat. Ya. Maka saya kumpulkan murid-murid ngaji saya, anak-anak SMP, ya, kelas 2, kelas 3. Kemudian saya buatkan formulir untuk mendata warga Jogokarian. Jadi waktu itu Kampung Jogokarian, jumlah penduduknya itu 2.973. jiwa. Jumlah yang muslim 2.642 jiwa. Jumlah kakaknya 907 kepala keluarga. Muslim yang jumlahnya 2.642 jiwa itu yang sudah wajib sholat, sudah mukallaf. Artinya umurnya itu sudah kena kewajiban sholat, kami tetapkan umur 13 tahun, itu jumlahnya 1.839. Artinya muslim yang umurnya 13 tahun ke atas itu jumlahnya 1.839. Tapi muslim yang sudah wajib sholat, yang belum mengerjakan sholat masih 816. Ya, gitu. Ya. Jadi artinya masih banyak, ini masih mending ya. Karena di Indonesia hari ini menurut data ya, Monash University itu Muslim Indonesia yang sholat 5 waktu itu baru 38%. Di seluruh Indonesia dari 240 juta penduduk Muslim Indonesia. Ya, penduduk Indonesia ini 285 juta, yang mengaku beragama Islam 240 juta, orang yang mengaku Muslim yang sholat 5 waktu baru 38%. Yang sering sholat berjamaah di masjid baru 6,7%. Yang ajak, yang ya sudah rutin sholat berjamaah ke masjid baru 2%. Ini data nasional. Nah, di Jogokarian tahun 99 itu yang belum sholat 816 dari 1839 mukallaf, orang yang sudah berkewajiban sholat. Ya. Nah, mereka kita undang untuk memilih siapa yang akan jadi ketua DKM. Jadi setiap 25 orang boleh mencalonkan satu calon, tapi tidak boleh orang mencalonkan diri, gitu ya. Jadi dalam Islam tidak boleh orang mencalonkan diri. Ya, etikanya itu dia boleh dicalonkan, dan kalau dicalonkan tidak boleh menolak.
Nah, maka waktu itu ada 5 calon dengan jumlah pemilih 1839 yang menggunakan hak pilih itu 1339. Cukup tinggi partisipasinya. Nah, kebetulan saya mendapat perolehan suara 99%. Nah, berarti saya memang dikehendaki oleh masyarakat untuk menjadi ketua DKM. Ya. Ini saya lakukan untuk apa? Agar di dalam mengurus masjid itu kita punya otoritas. Artinya, ya, kita ini mendapat mandat dari masyarakat. Sehingga kalau kita mengajak masyarakat itu, ya lebih mudah karena kepemimpinan kita ini memang dikehendaki oleh masyarakat. Ya. Nah, maka setelah saya terpilih menjadi ketua umum, yang saya lakukan bukan menyusun pengurus dulu, tapi saya mengajak masyarakat untuk mengadakan rapat menyusun program masjid yang akan kita jadikan sebagai GBHM, garis-garis besar haluan masjid, gitu ya. Jadi, masjid ini mau kita apakan 5 tahun ke depan, ya. Jadi kami fasilitasi, kita ajak waktu itu ke luar kota, ke Kaliurang, untuk masyarakat membahas 5 tahun ke depan masjid kita itu mau kita apakan. Tetapi sebagai pendahuluan kami mendatangkan, ya, ustadz-ustadz yang memang memahami tentang kemasjidan. Ya, waktu itu ada Dr. Andes Suroyo MA itu, ya, itu seorang dosen di IAIN Sunan Kalijaga yang sering menulis tentang masjid, ya, zaman Nabi itu. Memberikan gambaran masjid zaman Nabi itu seperti apa fungsinya, ya. Nah, kemudian beberapa pengurus masjid yang sudah maju kita undang untuk memberikan contoh masjid yang maju tadi bagaimana, ya, kita belajar. Baru setelah itu kita adakan musyawarah untuk membuat garis-garis besar haluan masjid. Baru sesudah kita punya program yang disepakati oleh masyarakat, kami susun pengurus, kami sediakan formulir kesediaan. Siapa akan menangani bidang apa di masjid itu, sesuai dengan program yang telah disepakati. Ya. Ini saya lakukan karena saya melihat problem masjid itu 3. Di mana saja problem masjid itu 3. 1, otoritas. Karena kadang-kadang nggak jelas siapa yang pegang otoritas di masjid itu. Di antara pengurus karena dianggap setara, maka usulan A bisa ditentang oleh pengurus B, pengurus C, enggak, akhirnya programnya tidak berjalan. Maka perlu adanya pengurus yang punya otoritas. Maka saya atasi dengan cara pemilihan tadi, bahwa saya mendapat mandat dari masyarakat, jadi saya punya otoritas. Nah, kemudian problem yang kedua adalah trust, kepercayaan. Ya. Maka program yang akan kita lakukan itu harus program yang memang dipercaya, program ini benar sesuai dengan aturannya, tuntunannya. Karena orang tidak akan mau mengikuti pemikiran kita. Orang hanya mau mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Makanya program-program masjid itu hanyalah dalam penjabaran kita dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga program yang kita sampaikan itu dipercaya akan ada pahalanya, akan banyak kemanfaatannya, karena itu bukan pikiran kita, tapi adalah tuntunan, ya, dari Allah dan Rasul-Nya.
Nah, problem ketiga masjid adalah loyalitas. Jadi kalau orang sudah memahami bahwa program masjid itu adalah amaliyah yang diajarkan oleh agama, insya Allah jamaah akan loyal mengikuti kegiatan itu. Ya, tapi kalau program masjid itu hanya pendapat pengurus, belum tentu jamaahnya akan loyal gitu ya. Jadi karena loyalitas orang Islam itu hanya kepada Allah dan Rasulnya kan gitu. Ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu ditaati kalau ulil amrinya itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Nah, itulah pentingnya musyawarah ya, yang sudah diberikan pengantar terlebih dahulu oleh para ahlinya. Nah, problem ini bisa kita atasi dengan 3 tahap tadi. Jadi kepemimpinannya memang dikehendaki, punya otoritas. Yang kedua, program-programnya memang berdasarkan tuntunan. Kita hanya ingin melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yang kita kerjakan secara kolektif di masjid. Ya, sehingga ini bisa menumbuhkan loyalitas masyarakat dalam program-program masjid. Ya. Jadi ini strategi yang kami lakukan. Ya. Jadi barulah kita tawarkan, ayo siapa yang akan menjadi pengurus. Nah, maka kemudian pengurus baru kita susun secara lengkap. Yang sudah jelas pengurus itu tahu apa yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga, kewenangan itu kita berikan pendelegasian secara penuh termasuk dalam penganggaran. Ya, jadi kadang-kadang di masjid itu disusun pengurus, ada seksi A, B, C gitu. Tapi seksi-seksi itu tidak dikasih anggaran. Nanti mau nyusun program, mau punya kegiatan, minta ke ketua umum, ke bendahara. Kadang-kadang kalau ketuanya nggak berselera, tidak disetujui. Akhirnya seksinya nggak jalan gitu ya. Jadi, nah untuk menghindari seperti itu, maka caranya bahwa setiap, kalau di sana kami sebut biro ya, bukan seksi, istilahnya biro. Setiap biro diberikan kewenangan mengelola kotak infak dan nomor rekening. Ya, sehingga di Masjid Jogokaryan kotak infaknya banyak, ya sesuai dengan programnya. Jadi ini kotak untuk beras. Jadi ini program membantu beras warga miskin. Ini kotak bantuan kematian, kalau ada orang yang meninggal, ini kotak infaknya di sini dikelola oleh bironya. Oh, ini kotak untuk penyediaan air minum, jadi warga yang datang ke masjid kapan saja ya kita belikan air minum, mau dingin, mau panas. Ini ada kotak untuk apa namanya, bantuan kesehatan. Jadi kalau ada yang sakit, kita bantu, ini kotaknya dikelola oleh bironya gitu ya. Sehingga kotak infaknya itu banyak, dikelola oleh masing-masing biro, sehingga biro itu punya uang sendiri-sendiri dan bisa langsung melaksanakan program sesuai yang sudah disepakati. Jadi tidak tersentralisasi dananya di bendahara umum gitu ya. Itu yang pertama, supaya semua biro itu dia bisa bekerja langsung dengan anggaran yang didukung oleh jamaah, dan tentu programnya itu ya sesuai dengan antusiasme jamaah di program yang mana, maka kotak infak yang didukung programnya oleh masyarakat pasti akan lebih banyak partisipasinya. Ya. Nah, ternyata berbeda sekali kalau kotak infaknya hanya satu, tidak ada keterangan untuk apa gitu,
itu mungkin total infaknya sedikit, tapi dengan banyaknya kotak dan pilihan tadi, ternyata mengundang lebih banyak partisipasi dalam program kemasjidan. Ya. Jadi ini dalam menyebarkan kewenangan ya, ada pendelegasian, sehingga yang ditunjuk itu ya dikasih anggarannya langsung gitu ya. Gitu. Jadi birokratisasinya kita potong ya. Jadi kalau biasanya kan ini ditunjuk seksi ini, baru seksi ini rapat, setelah rapat ajukan anggaran, tahu-tahu oleh bendara bilang uangnya nggak ada gitu. Kalau ini nggak ada alasan uangnya nggak ada, dilihat aja di kotaknya. Artinya program itu didukung oleh masyarakat, yaitu dengan mengisi di kotak sesuai dengan program itu. Nah, alhamdulillah dengan cara begini bisa melibatkan partisipasi yang besar dari masyarakat ya. Tahap yang kedua adalah bahwa kita ingin masjid itu jangan menjadi beban masyarakat. Artinya kita ingin mencontoh Rasulullah SAW mengelola masjid itu tidak dari infak. Ya, jadi masjid Nabi itu dari zaman Nabi sampai hari ini itu tidak dikelola dari infak. Makanya di Masjid Nabawi tidak ada kotak infak. Ya. Panjenengan yang pernah pergi umroh haji tidak akan menjumpai kotak-kotak infak itu, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Dari mana masjid itu dibiayai? Ya, ternyata ada institusi keuangan. Ketika Rasul selesai membangun masjid itu, Allah memerintahkan wakaf produktif, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dapat ya mencapai puncak ketakwaan sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Maka saat itu Sayyidina Umar bin Khattab menyerahkan kebun kurmanya di Khaybar. Sayyidina Abu Talha mewakafkan kebun kurma Buraikha. Sayyidina Utsman mewakafkan sumur di Romata. Jadi di zaman Nabi itu tidak ada orang berwakaf masjid, tidak ada. Wakafnya adalah kebun yang menghasilkan, ada yang wakaf sumur, ada yang wakaf itu. Nah, dari hasilnya itulah masjid dibangun dan dikelola gitu. Ya. Sehingga masjid tidak dibangun dari infak, tidak dikelola dari infak, tetapi dari hasil wakaf produktif. Ya. Tahun 92, ya sebelum saya jadi ketua umum tahun 99, saya 92 itu sudah belajar ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Penasaran saya, kenapa? Masjid ini bagus, tidak ada kotak infak. Waktu itu pikiran saya, wah ini mesti dibiayai oleh negara. Ternyata tidak. Jadi ternyata Masjid Nabawi itu ada badan wakafnya, Masjid Al-Haram ada badan wakafnya. Mereka mengelola hotel-hotel yang dulunya kebun. Jadi misalnya di Masjid Nabawi itu dulu kebun kurma Buraikha wakaf daripada sahabat Abu Talha. Kemudian dibangun Hotel At-Thaibah, Hotel Al-Mu'adzin, Hotel Darussalam. Jadi hotel sekitar masjid itu miliknya masjid. Demikian juga Masjidil Haram. Waktu itu tahun 92 itu ada sudah ratusan hotel miliknya Badan Wakaf Masjidil Haram itu. Ada Al-Firdaus, Al-Jannah, As-Sober. Ya. Waktu itu yang bagus baru Hilton sama Darut Tauhid, tapi Badan Wakaf Masjidil Haram sudah membuat maket itu pembangunan gedung 85 lantai yang sekarang sudah jadi
yaitu Zamzam Tower. Zamzam Tower itu wakaf, ya. Maka ada tulisannya di bawah jam itu wakaf. Jadi itu dari wakaf masyarakat, ya, mereka secara kolektif mewakafkan hartanya digunakan untuk membangun gedung itu, Zamzam Tower itu. Jadi hotel, mall, nah, disewakan hasilnya untuk memelihara masjid. Gitu. Nah, maka itu yang kami tiru, ya, karena itu sunnah, kami ikuti. Maka untuk operasional masjid kami membangun penginapan. Jadi daripada kosong lantai 3, jadi lantai 1, lantai 2 masjid itu untuk sholat, lantai 3 saya gunakan untuk penginapan. Untuk membangun kamar-kamar penginapan ini saya tawarkan wakaf kepada jamaah. Waktu itu satu kamar biaya membangunnya 41.500.000. Itu termasuk mesin pemanas air, AC, televisi, pokoknya fasilitas kamar lengkap. Ya, siapa yang ingin merawat masjid sepanjang zaman, silahkan wakaf kamar. Nah, alhamdulillah waktu itu karena space-nya hanya bisa untuk 13 kamar, yang mau wakaf itu sekitar lebih kurang 30 orang, ya. Nah, dari 13 kamar itu, alhamdulillah karena Jogja adalah kota pariwisata, kalau sudah weekend, liburan tuh orang butuh kamar menginap. Nah, yang ada di masjid ini alhamdulillah selalu penuh, sehingga bisa untuk membiayai operasional masjid, sehingga kita membayar listrik, menggaji karyawan masjid itu ya ada imam, ya, merbot, ya, security, nah itu semuanya digaji bukan dari infak tetapi dari BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, itu yang berupa, ya, kamar-kamar penginapan yang dibangun dengan wakaf produktif. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berkembang, kami juga membeli hotel lagi di daerah wisata Kaliurang, kemudian kita juga membeli sawah, ya, dan sekarang kami sedang membangun pabrik dan toko roti, ya. Nah, dari situ operasional masjid kita biayai, infaknya sesuai dengan program tadi kembali 100% ke masyarakat, ya, itu. Jadi biaya untuk operasional masjid itu bukan dari infak, tapi dari hasil usaha. Alhamdulillah ini ada bendahara saya ini Pak Agus, ya. Untuk operasional kita masih surplus, ya. Berapa Pak Agus? Ya lebih kurang surplusnya 30 sampai 35 juta per bulan dari hasil usaha masjid itu untuk operasional, ya. Nah, kalau infaknya itu ya 100% untuk masyarakat. Jadi ada bantuan modal usaha untuk, ya, biaya pendidikan, ya, untuk bantuan sembako warga miskin, untuk bantuan kematian, untuk kesehatan, ambulan, kebencanaan. Jadi semua itu infaknya kembali ke masyarakat. Nah, sementara untuk biaya operasional masjid dari badan usaha milik masjid, gitu, ya. Nah, ini yang kami lakukan karena kita pengen niru bagaimana Nabi dulu mengelola masjid, dan kita upayakan tiap tahun badan usaha kita itu meningkat, sehingga kita juga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau tahun yang lalu kami sudah menyediakan layanan antar jemput bagi jamaah lansia. Jadi jamaah yang usia lanjut pengen ke masjid, berjalan kaki sudah nggak kuat, naik kendaraan sudah nggak bisa, di rumah nggak ada yang antar, maka daftar saja, nanti dari masjid ada jemputan, antar jemput untuk
ke masjid ya, gratis. Target kami tahun ini memberi uang pensiun bagi jamaah lansia. Ya, jadi karena lansia yang tidak produktif, artinya lansia yang bukan pegawai, tidak punya pensiun di hari tuanya, ya nanti kita akan coba dari masjid yang memberi pensiun ya. Gitu. Jadi itu bagian dari upaya membangun kesejahteraan melalui masjid. Ya. Jadi itu yang kita lakukan. Ya. Sebenarnya ya banyak, tapi karena waktu ya mungkin ini kita cukupkan dulu, nanti kita dialog supaya berkembang apa yang sebenarnya ingin digali lebih luas. Tapi pada prinsipnya bagaimana kemudian masjid itu bisa melaksanakan 3 fungsi kemakmuran tadi. Jadi dengan ya tidak menjadi beban masyarakat, kemudian kita bisa meringankan beban itu masyarakat, maka kita bisa mengajak masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian yang kedua, kita mampu memberikan pemberdayaan ekonomi sehingga bisa merubah kondisi ekonomi masyarakat. Jadi dulu tahun 2003 itu kami baru membentuk Baitul Mal Masjid Jogokarian, itu infak setahun cuma 43.200.000. Tapi setelah uang infak itu kita fokuskan untuk pemberdayaan ekonomi, sekarang kami sudah punya ya muzaki. Kalau dulu muzakinya itu hanya 19 orang. Tahun 2003 itu yang bayar zakat baru 19 orang. Zakat malnya hanya 5 juta. Sekarang yang bayar zakat sudah mencapai 659 orang. Zakat malnya 3,5 miliar lah, lebih kurang sekarang. Ya. Itu 80% dulu mustahik, sekarang menjadi muzaki ya, karena pemberdayaan ekonomi itu. Nah, jadi itulah yang kita lakukan. Sesudah orang datang berjamaah ke masjid, diberdayakan supaya berubah dari mustahik menjadi muzaki. Gitu, ya. Kemudian program-program masjid adalah untuk apa? Membebaskan rasa takut masyarakat. Jangan sampai takut nggak bisa makan, ada masjid ya insya Allah masjid bisa bantu. Kalau nggak bisa makan, masjid mencukupi. Ya. Tidak takut anak putus sekolah atau kuliah, masjid bisa membantu biaya pendidikannya. Tidak takut kalau buka usaha karena bisa dapat bantuan modal. Waktu itu aja jamaah kita suruh jualan aja takut, Pak. Pak nggak punya modal, sudah masjid menyediakan modalnya. Pak panas, oke kita belikan tendanya. Pak nanti kalau nggak laku gimana? Sudah, nanti kalau nggak laku diborong oleh masjid, itu baru berani jualan gitu. Jadi ya, dan ternyata jualan berhasil, makanya jumlah muzakinya bisa meningkat ya. Jadi itulah yang kita lakukan ya, sehingga kemakmuran masjid itu ya akan berimpact pada kemakmuran masyarakat ya. Saya kira demikian. Monggo nanti silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk pendalaman ya dari pengalaman yang kita lakukan, kami persilahkan. Monggo Pak, diatur mekanismenya.